itu memberikan sebuah jalan yang luas atau memberikan 1000 langkah rezeki kepada orang yang dihina tersebut. Itulah pengetahuan dari beliau selama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam hal ini kami akan membuat sebuah tema berbagi pengalaman dalam perjalanan hidup ketika di waktu kami itu masih menjalani menapak tilasi petilasan para leluhur terdahulu atau yang disebut para pejuang dan para pahlawan kita yang membuat kehidupan kita semua ini sampai dengan hari ini merasakan hasil dari perjuangan. Di waktu itu saya itu sedang menjalani sebuah renungan, mencari ketenangan diri di suatu tempat, yaitu sedang menambah sebuah pengetahuan atau menimba ilmu yang bermanfaat menurut dalam pemahaman kami. Nah, waktu itu tiba-tiba saya didatangi seseorang yang menyapa kepada diri kami. Beliau itu orangnya sungguh bijaksana, pendiam, dan mampu melihat apa yang ada di dalam diri kami yang sedang dirasakan saat itu. Setelah berbincang begitu lama dengan beliau, kami itu diberi pengetahuan tentang dalam menjalani sebuah kehidupan untuk menghadapi guru yang sabar. Menurut kata beliau itu, guru yang sabar itu tidak lain adalah guru yang ada di dalam lingkaran keluarga kami, yaitu keluarga kita. Tentunya semuanya itu juga menghadapinya, yaitu menghadapi orang tua yang usianya itu sudah lanjut, sebagaimana dalam pemikirannya itu sudah kembali seperti kanak-kanak, yaitu kita itu harus menghadapi dengan hati yang sabar. Itu yang disebut kita itu sedang belajar kepada kesabaran di dalam diri. Ini menurut kata beliau itu adalah suatu pengabdian kepada kedua orang tua kita, yaitu sama halnya itu dalam hidup kita itu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut dalam bahasa beliau itu, kedua orang
kita itu adalah yang disebut Gusti Allah wujud atau sebuah gambaran di dalam hidup di atas muka bumi ini. Jadi barang siapa, bukan hanya kami, siapapun yang mampu untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya, itu sama halnya mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa atau alam semesta. Itu menurut dalam kata beliau. Lalu beliau itu mengajarkan sebuah sedikit pengetahuan kepada kami, yaitu tentang perjalanan hidup di atas muka bumi ini, yaitu yang disebut di dalam Al-Quran itu di suatu saat kelak nanti kita itu akan melewati wat siratal mustaqim, yaitu gambaran di atas muka bumi ini itu sudah ada, kata beliau, itu yang disebut rambut siji pinarap itu, atau satu rambut dibelah menjadi 7, yaitu nama hari yang ada di atas muka bumi ini, yaitu diawali dengan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bila mana manusia itu di atas muka bumi ini mampu melewati dalam hari-hari tersebut, yaitu yang dimaksud bila mana kita itu berjalan dari mulai pagi hari sampai dengan sore hari dengan selamat, tidak menemukan sebuah benturan atau sebuah halangan di hari itu, yaitu awal pertama kita itu keselamat, dan selanjutnya hari kedua dan ketiga, keempat, kelima, keenam, selalu hari-hari yang telah dilewati itu dalam keadaan selamat, itu yang disebut suatu gambaran melalui wat siratal mustaqim, yaitu yang menuju surga. Nah, gambaran di atas muka bumi ini yang disebut menuju surga, tentunya walaupun di alam sana itu nanti betul dengan adanya surga menurut kepercayaan dalam agama kita itu Islam. Surga itu bagi orang-orang yang hatinya itu legowo, hatinya itu luas, walaupun contohnya dihina, dicaci atau dimaki kepada siapapun, itu selalu dibalas dengan kebaikan dan senyuman. Itu kata beliau sama halnya kita itu menerima 1000 langkah rezeki darinya. Orang yang mencerca atau membuli tersebut secara tidak terasa atau tidak tahu bahwa dirinya itu memberikan sebuah jalan yang luas atau memberikan 1000 langkah rezeki kepada orang yang dihina tersebut. Itulah pengetahuan dari beliau selama saya itu bertemu dengannya. Namun sayangnya waktu itu saya itu masih kurang dalam keyakinannya kepada beliau, padahal beliau itu memberikan sebuah pengetahuan kepada saya. Dari awal pertemuan sampai dengan hari ini, saya rasakan semua apa yang beliau itu ucapkan, semua itu menjadi kenyataan. Dengan bertemunya kami dengan beliau, sehingga kami sampai hari ini itu bisa memperbaiki sebuah perjalanan. Yang namanya manusia hidup itu tidak ada yang sempurna, pastinya itu ada sebuah perjalanan yang kekeliruan, karena manusia itu akan menuju kebenaran itu pasti belajar dari sebuah kesalahan, walaupun kesalahan itu entah
kecil, entah itu kesalahan yang besar. Tapi kalau kita itu pelajari dan tidak diulangi kembali tentang perjalanan di masa lalu yang dirasakan oleh diri kita itu perjalanan yang kurang pas, itu berhenti, maka itu kita itu yang disebut memperbaiki perjalanan menuju sebuah perjalanan yang jauh lebih baik dari perjalanan masa lalu. Itulah yang disebut kita itu akan mencapai sebuah gambaran surga di atas muka bumi ini. Karena manusia hidup, tentunya kita itu semua itu akan kembali kepadanya. Seperti halnya kita itu di alam kandungan ibu tidak merasakan kita lahir di atas muka bumi ini, begitu pula sebaliknya kita merasakan di atas muka bumi ini, merasakan dalam hidup kelak di kemudian hari jika itu kita kembali ke akhirat, tentunya juga akan mendapatkan sebuah kehidupan yang berbeda kalau kita itu memperbaiki di atas muka bumi ini dengan perjalanan-perjalanan yang lebih baik. Tentunya kehidupan di sana nanti itu akan jauh lebih baik dibanding kehidupan yang di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan beliau yang pernah bertemu dengan kami itu melihat dalam video kami ini yang saya terangkan, beliau itu saya anggap dan saya meminta agar saya menjadi muridnya. Beliau ternyata itu menolak karena seumur hidupnya beliau itu tidak mau menjadi seorang guru atau menerima murid kepada siapapun, kecuali hanya sedikit memberikan sebuah pengetahuan beliau. Itulah ajaran-ajaran beliau yang telah diajarkan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami ini belajar untuk sabar, belajar untuk menerima, belajar untuk legowo, untuk menghadapi siapapun. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, lagi pula manusia itu mempunyai tingkatan dan porsi masing-masing. Kalau kita itu bersatu, kita itu saling menghargai, kita itu saling menjunjung tinggi, maka kehidupan ini akan menjadi indah. Kiranya sampai di sini dulu. Terima kasih. Bila mana ada sebuah pengalaman saya yang sifatnya itu negatif, buang saja, tapi ambil di segi positifnya, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.